juga terima kasih dan bersyukur untuk kesempatan pada malam ini. Sekali lagi Bapak bagi kami untuk bisa kembali berkumpul di dalam kelas ini dan kembali sama-sama belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapak, kami serahkan waktu di selanjutnya dari awal hingga akhir kelas ini dalam tangan-Mu. Lancarkanlah internet kami ya Bapak, agar semuanya berjalan dengan lancar sampai kelas ini selesai, dan juga para operator yang bekerja di belakang layar. Dan juga berkatilah Pak Jos yang akan menjadi narasumber kami pada malam ini ya Bapak, dalam menyampaikan kebenaran firman. Urapilah Pak Jos dan setiap perkataannya, sehingga apa yang disampaikan Pak Jos sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Bapak. Dan juga berikanlah kami hikmat-Mu Bapak, agar kami semua yang mendengar di sini, kelas ini maupun di live YouTube, dapat menangkap apa yang diterangkan oleh Pak Jos dengan baik dan juga dengan benar, dan mampukan setiap firman yang telah ditaburkan dalam hati kami ini menjadi rema ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini selanjutnya di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, bersama kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Sister Aling untuk doanya. Baik Bapak Ibu, pasti akan sangat diberkati untuk pelajaran malam hari ini. Maafkan saya, suara saya terganggu. Bapak Ibu, pelajaran hari ini adalah happiness in God. Pasti Bapak Ibu mau tahu bagaimana kita menjadi happiness in God ya. Tapi sebelum pelajaran ini dimulai, izinkan operator kami untuk menayangkan profil dari Pak Jos Sudarman. Dipersilakan. Salam semua, kami dari SMA Adonai dengan bangga memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Jos Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Jos Sudarman Lawantong. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1967. Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI, Gereja Metodis Indonesia, di Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Tridinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di STT Bethel Indonesia, STT BI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Kadesi Yogyakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GRJA, Full Gospel Fellowship, dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta. Sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Okumene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994 serta sudah dikaruniai satu orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dalam pelayanan. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002 sebagai wakil FE Family Altar di GBI Bandung. Dari tahun 2008 hingga sekarang atau now sebagai tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari awal hingga mundur pada bulan Mei 2023. Penulis buku Memahami 3 Pilar Pengajaran GSKI. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Dr. Jos Sudarman akan mengajari kita tentang Freedom in God. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan belajar satu materi baru, yaitu Freedom in God. Artinya kebebasan dalam Tuhan. Tentu bebas di dalam Tuhan ini tidak berdasarkan premis atau pengertian dasar kita sebagai manusia, ini tentu berdasarkan Tuhan.
dari kacamatanya Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Kita belajar satu pelajaran namanya kehendak bebas, free will. Bermacam-macam orang mendefinisikan tentang kebebasan. Hal ini tergantung dari premis dasar seseorang. Dan juga kita akan belajar tentang bagaimana sukses di dalam Tuhan. Apa itu sukses? Tentu kacamatanya, kacamata Tuhan. Lalu kita juga tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Artinya kita sebagai manusia itu sangat tergantung dengan Tuhan. Kalau hal ini kita sadari. Lalu bagaimana kita harus hidup cukup di dalam Tuhan. Jadi poinnya Bapak Ibu, materi freedom in God ini lebih banyak berbicara tentang karakter kita sebagai manusia yang benar-benar seperti Tuhan kehendaki, yaitu menjadi manusia Tuhan, man of God-nya. Kiranya sekilas dari pelajaran ini dapat membuat kita antusias, memotivasi kita untuk lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Tahu ya, telah ditempah oleh Tuhan, punya kerendahan hati, dia melayani tanpa pamrih ya, dia memberikan hidupnya melalui Sema Adonai supaya banyak sekali orang diberkati, karena melalui channel yang kami siarkan ini banyak juga orang yang di luar sana yang tidak duduk di sekolah STT dan mereka bisa menerima juga pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan oleh Pak Jo Sudarman ini di STT ya. Baik Pak, dipersilakan untuk memaparkan pengajarannya kepada kami. Ya, terima kasih Bu Eni. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita belajar satu materi baru ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya berbicara ke materi baru tentang happiness in God, saya perlu ingatkan tentang pengajaran kita minggu lalu, yaitu gambar diri atau kita mau berjuang menjadi segambar dengan Allah. Nah begini Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bahwa manusia yang dikehendaki oleh Allah atau manusia yang dikehendaki oleh Tuhan adalah manusia yang memiliki gambar diri atau segambar dengan Tuhan. Jadi kalau kita belum menjadi segambar dengan Tuhan atau segambar dengan Allah, artinya kita belum mencapai apa yang ideal menurut Allah, apa yang baik di mata Allah, atau belum sempurna seperti yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Ini kita harus serius Bapak Ibu untuk menjadi segambar dengan Allah. Pengertian segambar itu artinya berbicara kepada gambar dan rupa Allah, segambar dengan Allah. Jadi dalam segambar dengan Allah itu berbicara tentang gambar dan rupa Allah. Jadi kita berjuang untuk menjadi segambar dengan Allah. Dan inilah Bapak Ibu, lewat kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan, atau kita membaca Alkitab, mendengar renungan-renungan firman Tuhan, itu harus membangun konsep gambar diri kita yang benar sesuai menurut Tuhan. Makanya pengajaran itu harus benar Bapak Ibu. Artinya apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu harus alkitabiah. Harus teks dan sesuai teks dan konteks. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa belajar nanti satu materi homiletik atau hermeneutik. Jadi berbicara kepada ilmu tafsir hermeneutik. Supaya apa? Di dalam hermeneutik itu ilmu tafsir itu adalah
menggali ayat sesuai teks dan konteks. Kalau tidak Bapak Ibu, nanti pengajarannya itu meleset, tidak sesuai dengan teks dan konteks, karena ilmu tafsirnya tidak berdasarkan alkitabiah, hermeneutik. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pelajari dan pahami. Dan saya percaya dosen-dosen di Sema Adonai adalah dosen-dosen yang mumpuni sesuai kaidah-kaidah ilmu hermeneutik. Oke, Bapak Ibu saya tidak masuk sana. Nah, supaya Bapak Ibu tidak salah dalam memahami nanti setiap ayat-ayat yang akan disampaikan, gitu ya. Supaya setiap kebenaran yang kita dengar, kita pahami, itu membangun konsep gambar diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak akan mencapai apa yang diinginkan Allah untuk menjadi manusia Allah, man of God. Ya, oke. Sekarang saya masuk materi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah bahagia? Tentu Bapak Ibu menjawab, Pak, sudahlah Pak. Sudah kok, saya sudah bahagia. Apa itu bahagia? Ya Pak, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu terwujud. Hidup kami fine-fine saja kok, everything is running well. Our life is running well. Semua berjalan dengan baik. Kehidupan kami berjalan dengan baik, lancar. Bapak Ibu, apakah itu sesuai dengan yang diinginkan Allah? Lalu, apa yang membuat Bapak Ibu bahagia? Apa yang membuat saudara bahagia? Oh, punya materi, punya simpenan, deposito, punya emas, punya properti, dan sebagainya. Apakah demikian seperti itu Bapak Ibu? Kita sudah merasa bahagia. Kalau ukuran kebahagiaan bersifat materi, lalu kita bertanya, kok ada orang kaya yang bunuh diri? Betul kan Bapak Ibu? Betul kan? Ada orang kaya yang bunuh diri. Anak orang kaya juga bunuh diri. Loh, lalu di mana faktor materi tadi yang membuat kebahagiaan, membuat kita bahagia, di mana? Nah, kita belajar Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Orang memahami kebahagiaan itu bermacam-macam. Orang memahami kebahagiaan itu bermacam-macam. Ada perasaan sukacita, perasaan senang, keadaannya nyaman, tidak ada gangguan, semua keinginannya tercapai, dipuaskan, cita-citanya tercapai. Lalu dia merasa oh, family-nya, keluarganya baik-baik saja kok, sesuai dengan harapan, cita-cita orang tua tercapai. Keluarganya utuh, anaknya sudah mandiri, sudah menikah, sudah punya anak, dan sebagainya. Punya kedudukan yang hebat, yang disegani, dihormati di mata orang lain. Punya simpanan, deposito, dan sebagainya. Lalu dia memiliki profesi yang hebat, dimuliakan di mata manusia, di mata masyarakat. Apapun itu profesinya, pengusaha, dokter, pengacara, dan sebagainya. Sehingga membuat dirinya itu bernilai, dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu dia mencapai pendidikan akademisi yang baik. Bahkan mencapai satu sebutan yang mungkin
bagi orang lain, wah ini luar biasa, profesor, doktor, dan sebagainya. Apakah itu yang membuat kita bahagia? Juga tubuh yang sehat gitu ya, tubuh yang sehat tentunya. Apa yang membuat kita bahagia? Apakah yang tadi saya sebutkan itu menjadi kebahagiaan kita? Apakah hal-hal yang tergambar di sini itu membuat kita bahagia? Apakah kebahagiaan di dalam slide ini itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan? Apakah itu sudah sesuai dengan kacamata Tuhan atau persepsinya Tuhan? Sesuai dengan seleranya Tuhan? Bapak Ibu saya kasih, begitu banyak sekali dalam dunia ini yang membuat kita bahagia kalau kita tidak memahami dengan benar. Dunia ini menawarkan begitu banyak fasilitas-fasilitas yang memikat hati kita untuk kita terseret, tertarik, tergoda dalam kebahagiaan-kebahagiaan di dalam dunia. Oh Bapak Ibu, jangan salah mengerti. Pak kalau gitu, kalau hal apa yang tadi Bapak sampaikan itu salah. Jangan nanti Bapak Ibu ya, nanti kita lihat. Tidak juga demikian Tuhan tidak seolah-olah Tuhan membatasi supaya kita tidak mau bahagia, mencegah kita tidak bahagia, tidak begitu Bapak Ibu. Tetapi yang harus kita pahami bahwa adalah kebahagiaan menurut Tuhan itu bagaimana? Menurut kacamata Tuhan itu bagaimana? Menurut persepsi Tuhan itu bagaimana? Sehingga kita tidak salah dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita ingat kita ini orang Kristen, orang percaya. Orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Di mana ada kewajiban kita. Ada kewajiban kita untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Coba kita baca, Bu Eni bisa baca di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ayatnya di mana, Pak? 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Barang siapa mengatakan, siapapun kita sebagai orang Kristen, yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia percaya kepada Tuhan, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup 2000 tahun yang lalu. Ia wajib loh. Wajib. Arti wajib itu Bapak Ibu. Itu tidak perlu diperintah, tidak perlu disuruh-suruh, otomatis keluar. Kalau kita mengaku percaya kepada Kristus, artinya kita hidup sama seperti Kristus hidup 2000 tahun yang lalu. Artinya segala gerak-geri hidup kita, segala aspek hidup kita harus mencontoh, meneladani Tuhan Yesus hidup. Amin Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau kebahagiaan kita apa yang ada di slide ini, yaitu keluarga, materi, kedudukan, profesi, usaha, pekerjaan kita, pendidikan kita, maka itu akan menjadi fokus dalam hidup kita. Jadi kalau orang yang menjadikan materi, harta, uang itu menjadi sumber kebahagiaannya, maka uang itu, materi itu akan menjadikan ia, materi itu, harta itu, uang itu akan menjadikan dia sebagai tujuan hidupnya. Jadi dengan kata lain tujuan hidupnya adalah materi, fokus hidupnya
adalah materi. Karena itu menjadi sumber kebahagiaan. Jadi kalau itu sedang menjadi tujuan hidupnya, materi, maka ia akan berpikir dengan segala daya apapun untuk mengejar, untuk memuaskan, untuk bagaimana materi itu bertambah-tambah dalam hidup, sehingga dia tidak lagi memikirkan atau memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, padahal kita tadi mendengar di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan, barang siapa percaya kepada Kristus, barang siapa dia menjadi orang Kristen, orang percaya, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup 2000 tahun yang lalu. Mencontoh, meneladani gaya hidup Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan survei ya Bapak Ibu, berdasarkan survei, faktor-faktor yang memberikan kebahagiaan terbesar. Jadi yang paling besar itu adalah agama. Atau spiritual yang baik itu memberikan kebahagiaan 66%, lalu kesehatan 62%. Anak memberikan kebahagiaan 57%, hubungan dengan suami istri 54%. Kondisi hidup yang ideal 41%. Perasaan mengenal hidup yang berarti, artinya dia memiliki kehidupan yang bernilai 41% juga. Memiliki pekerjaan yang berarti, pekerjaannya yang bagus 40%. Memiliki harta, uang lebih 36%. Keadaan keselamatan dan keamanan pribadi, artinya jaminan hidupnya yang aman, tenang, sejahtera 36%. Nah, Bapak Ibu, ini semua faktor-faktor yang memberikan kebahagiaan ini, itu semua berdasarkan dari filosofi hidup atau cara pandang seseorang mengenai hidup. Nah, ini Bapak Ibu, filosofi hidup atau cara pandang seseorang, dan kita tahu Bapak Ibu, filosofi hidup, cara pandang kita tentu dipengaruhi oleh orang tua kita, engkong kita, opa kita, dan sebagainya. Juga lingkungan juga mempengaruhi kita. Kita mau jadi seperti apa, tentu pasti ada dorongan dari orang tua atau keluarga kita. Dan ini Bapak Ibu, yang mempengaruhi apa? Cita-cita, motivasi kita, mempengaruhi visi kita. Dan tentunya ada kebahagiaan di sana. Oh, kamu harus punya harta yang banyak, keluarga yang bagus, keluarga yang sukses, anak-anak berhasil, bisnisnya, pendidikannya, pekerjaannya, keluarganya yang harmonis. Oh, bukan nggak boleh, Bapak. Bukan nggak boleh. Bukan di hal itu ditentang. Tetapi yang masalahnya adalah jangan itu menjadi segala-galanya. Jangan itu menjadi fokus hidup orang percaya. Ini yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya. Jangan ada kebahagiaan lain selain Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu. Tidak boleh ada kebahagiaan lain yang dapat membahagiakan kita selain Tuhan Yesus saja. Tapi sampai sedemikian itu Bapak Ibu, sampai seradikal itu, tentu kita harus merubah paradigma kita, cara pandang kita, filosofi hidup kita yang sudah salah ini. Bukankah kita diajarkan oleh orang-orang, maaf Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu, oleh orang-orang tua kita, diajarkan kita duniawi, betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Duniawi. Apa? Kebahagiaan itu harus banyak harta, banyak uang, banyak materi, properti dan sebagainya, keluarga yang harmonis dan sebagainya. Betul nggak? Tapi itu Bapak Ibu bukan salah. Tetapi kalau menurut Tuhan, kita belum, karena itu masih membawa kita kepada hal-hal yang berbau duniawi. Spiritnya spirit duniawi.
Seharusnya spirit kita adalah spirit rohani, yaitu Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dan percayalah Bapak Ibu, saat kita berjuang untuk menjadikan pusat kebahagiaan kita adalah Tuhan, maka Tuhan akan tahu menjadi kebutuhan kita. Kita tidak mungkin dipermalukan. Kita pasti memiliki profesi, pekerjaan, bisnis yang baik, keluarga yang manis. Amin Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, untuk itu adalah bagaimana diri kita ini benar di mata Tuhan. Bagaimana pandangan hidup kita, filosofi hidup kita ini benar. Sehingga dengan lewat kehidupan kita Bapak Ibu, kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Orang bisa melihat, oh ini orang benar. Ada Kristus dalam hidup. Jadi bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku semakin kecil, Kristus semakin besar di dalam diriku. Nah Bapak Ibu, makanya ya ini dilewatin saja Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu lah ya teori Maslow ya. Pasti tahu lah teori Maslow ya Bapak Ibu. Saya nggak usah tapi saya membahas di sini Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kenapa? Terus terang kita Bapak Ibu, kesalahan kita adalah kita tidak dapat membedakan antara price dan value. Oh tahu Pak, price itu harga. Oh iya, betul, price itu harga. Tapi kita tahu nggak memaknainya. Price itu adalah bicara tentang harga, yaitu suatu ukuran yang diberikan kepada sesuatu baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Price itu menunjuk kepada harga, yaitu suatu ukuran yang diberikan kepada sesuatu yang baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu bisa saja properti, rumah, mobil, ya, emas dan sebagainya Bapak. Yang tidak kelihatan itu bisa saja kepada gelar-gelar kita Bapak Ibu. Kita miliki gelar, kita miliki status yang mau dihormati orang. Nah, lalu value itu berbicara kepada nilai yang menunjuk kepada kandungan isi atau berbicara kepada kadar kualitas. Jadi value itu menunjuk pada kualitas nilainya. Ya Bapak Ibu, nilai kandungan isi atau kadar kualitas pada sesuatu tersebut. Jadi berdasarkan kepada kualitas, kadar kualitas. Nah Bapak Ibu, kalau kita salah memahami ini bisa membawa kita tidak kepada kehendak Tuhan. Karena kita bisa salah. Kita bisa terbolak-balik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kesalahan yang terjadi adalah Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita memberi price, harga, kepada sesuatu dengan value yang tinggi. Salah memberi harga kepada sesuatu yang padahal value-nya tinggi. Kita memberi sesuatu harga kepada sesuatu dengan value yang tinggi. Padahal kandungan isinya atau value-nya itu rendah. Jadi kita memberi harga kepada sesuatu dengan value tinggi, padahal value-nya itu rendah. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kita memberi sesuatu harga dengan value yang tinggi, padahal value-nya itu rendah atau kualitasnya rendah. Nah lalu sebaliknya, kita memberi price, harga kepada sesuatu dengan value yang rendah, padahal value-nya itu tinggi. Ini terbolak-balik Bapak Ibu. Ya tentu ini semua. Kenapa sampai terjadi? Karena itu tadi. Di awal saya katakan ada pengaruh orang tua. Ngkong kita, opa kita, dan sebagainya. Lalu pergaulan dan dunia. Ya tentu Bapak Ibu, pergaulan juga kita akan membentuk kita, mempengaruhi kita, cara pandang kita. Dan dunia ini di mana kita berada. Dunia ini kan semakin jahat Bapak Ibu. Yang mana akan menggiring kita. Supaya apa? Semakin tenggelam dengan percintaan dunia, cinta kepada dunia. Kita salah memilih di sini, Bapak Ibu. Nah, sesuatu itu yang tadi Bapak Ibu, sesuatu itu berupa
manusia. Oh, kita juga bisa Bapak Ibu salah menilai manusia atau memberi apa? Memberi harga manusia itu tinggi. Bisa apa? Bisa jadi berhala. Anak kita misalnya, kita menjadikan berhala. Dia nilai tertinggi. Wah. Ya kan? Bisa istri kita atau suami kita. Bisa saja kita salah. Materi tentu Bapak Ibu. Materi kan itu bicara harta, properti dan sebagainya. Apa yang ada pada kita. Pangkat, kepangkatan kita. Lalu jabatan kita sebagai misalnya memiliki kekuasaan. Jabatan yang tinggi, dihormati oleh orang lain. Waduh, disegani Bapak Ibu. Ya kan? Coba Bapak Ibu, kalau kita misalnya kita memiliki jabatan yang penting, misalnya hakim, misalnya contoh hakim agung gitu, misalnya. Jangankan hakim agung deh, hakim pengadilan negeri saja kita bisa bangga. Oh, kita jadi hakim atau pengacara dan sebagainya. Lalu gelar juga. Gelar juga bisa membuat kita apa? Salah, bisa membuat kita jatuh di situ kalau kita salah memaknai. Ya Bapak Ibu, paham ya sampai sini? Lalu price. Jadi price itu Bapak Ibu bersifat sangat relatif. Kenapa? Karena bergantung kepada pemahaman seseorang terhadap nilai sesuatu tersebut. Yaitu filosofinya. Kalau dia memberi harga materi itu tinggi, nah itu sudah pasti filosofinya bagaimana dia berjuang, berusaha untuk mencari, memfokuskan hidupnya kepada materi itu. Fokus hidupnya, tujuan hidupnya materi. Memiliki materi sebanyak-banyak mungkin. Ya kan? Memiliki materi sebanyak-banyak mungkin. Dia berjuang di situ, fokus hidupnya diarahkan ke situ. Nah, kalau sampai begitu Bapak Ibu, sumber kebahagiaannya, kita tahu bahwa sumber kebahagiaannya adalah materi. Bukan Tuhan lagi. Bukan Tuhan lagi. Jadi Bapak Ibu, inilah yang sangat berbahaya. Kalau kita memberi harga yang salah kepada sesuatu yang bernilai rendah. Yaitu yang tadi disebut tadi Bapak Ibu. Bernilai nggak? Ya mungkin secara manusia, secara umum bernilai. Masa Pak punya mobil mewah, gedung mewah, rumah mewah nggak bernilai, berharga. Tetapi itu menjadi tidak utama, tidak berpenting dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Itu relatif kok, kita akan tinggalkan. Nah, lalu value. Value itu berbicara tentang hal yang permanen dan mutlak dari perspektif Allah. Value itu bersifat permanen dan mutlak dari perspektif Allah. Jadi kita ini Bapak Ibu bernilai bukan karena kitanya loh. Hidup kita ini sebenarnya tidak memiliki nilai kalau tidak ada yang menciptakan. Karena hidup kita ini bernilai karena ada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita sehingga hidup kita ini bernilai, bermakna, berharga. Betul ya Bapak Ibu? Kalau bukan Allah yang menciptakan kita, apa nilai diri kita Bapak Ibu? Orang memandang kita ini adalah ciptaan Allah yang sangat mulia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Ciptaan yang mulia. Jadi yang membuat kita bernilai karena Allah yang menciptakan kita, katakan amin. Allah yang menciptakan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sadari ini karena kita begitu berharga, begitu bernilai, maka kita berjuang agar hidup ini sepenuhnya kita persembahkan untuk hidup bagi Tuhan.
Karena kita tahu kita ini bernilai karena Allah yang menciptakan. Lalu kita sebagai ciptanya, bagaimana kita membuat Allah itu bangga, bahagia kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Bukan karena diri kita yang membuat kita bernilai. Bapak Ibu, kita ini nggak usah apa-apa, disentil aja Bapak Ibu. Misalnya disentil. Misalnya kita ini mata kita nggak ada, ya bukannya menyepelekan yang tunanetra Bapak Ibu. Misalnya kita nih tiba-tiba mata kita nggak ada, waduh Bapak Ibu gimana menjalani kehidupan ini? Tadinya kita sehat, tiba-tiba kita kena stroke Bapak Ibu, nggak bisa bicara, gimana? Ya kan? Jadi kalau kita sekarang ini dengan tubuh yang sehat, kita mengerti kita ini ciptaan Allah, kita bersyukur diciptakan sebagai manusia, bukan jadi hewan, bukan jadi tumbuhan. Wah, Bapak Ibu. Tapi memang ada konsekuensi, ingat, waktu pelajaran pertama kehendak bebas. Setiap keputusan yang kita ambil, itu mengandung resiko, mengandung konsekuensi. Kalau kita salah menggunakan kehendak bebas kita ini yang berkaitan di sini juga Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan kehendak bebas. Kalau kita dengan kehendak bebas kita memberi sesuatu, memberi harga kepada sesuatu yang nilainya rendah, lalu kita hargai itu, sudah pasti kita akan salah. Artinya kita mempergunakan kehendak bebas kita itu salah, bukan menurut kehendak Tuhan, tapi menurut kacamata kita, kehendak bebas kita, keinginan daging kita, keputusan kita sendiri. Bapak Ibu menangkap nggak ya sampai sini ya? Kira-kira menangkap nggak Bu Eni ya? Menangkap ya Bu? Oke, puji Tuhan. Saya lanjutin. Pak, mungkin bagi mereka yang belum biasa ngikutin itu, mungkin buat mereka perlu agak perlahan juga kali Pak. Oke, saya kecepatan nih ngomongnya. Sedikit mungkin buat mereka. Karena ada beberapa juga yang baru-baru Kristen baru Pak, mereka baru-baru lahir. Ya, Jadi gini Bapak Ibu, kita jangan memberi harga kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Memberi harga dengan nilai tinggi kepada sesuatu yang bersifat relatif. Bersifat sangat relatif. Bukan yang bersifat kekal atau bersifat rohani. Gampangnya di situ ya Bapak Ibu. Kadang kita terbalik nih. Kita memberi harga kepada sesuatu, misalnya tadi materi, manusia, anak, dan sebagainya, ya pangkat, jabatan, gelar. Padahal itu sifatnya relatif, bukan bernilai kekal. Karena itu akan kita tinggalkan, kita akan tanggalkan itu semua saat kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita kadang salah di sini, Bapak Ibu. Memberi harga kepada sesuatu yang bernilai rendah. Paham ya Bapak Ibu sampai sini ya? Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi Bapak Ibu, seharusnya kita memberi Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam hidup kita. Ya, kita harus memberi nilai tertinggi itu dalam hidup kita adalah Tuhan. Tuhan adalah nilai tertinggi dalam hidup kita sebagai orang Kristen, itu saja. Tidak ada boleh menggantikan nilai tertinggi dalam kehidupan kita selain Tuhan. Tidak boleh ada. Apapun itu. Apapun itu. Termasuk anak, suami, istri, orang tua, dan sebagainya. Tidak ada. Maka Tuhan katakan, kamu harus apa? Tidak boleh mengasihi siapapun. Tidak boleh mengasihi siapapun selain mengasihi Tuhan. Kenapa? Kalau kamu mengasihi Tuhan, percaya kamu akan mengasihi orang tua kamu. Amin. Kamu akan mengasihi anakmu, istri kamu, suami kamu. Kalau kamu mengasihi Tuhan.
Tapi kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, pasti kita juga tidak mungkin mengasihi orang-orang di sekitar kita. Atau dengan kata lain, kita tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita yang kelihatan, kita tidak mungkin mengasihi Tuhan. Kita tidak mengasihi orang-orang yang kelihatan kita juga tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Nangkep ya Bapak Ibu? Kita tidak mungkin Bapak Ibu mengasihi Tuhan, sedangkan orang di sekitar kita saja kita tidak kasihi, tidak mengasihinya. Omong kosong itu. Yang kelihatan saja kamu tidak kasih, apa yang lagi yang tidak kelihatan. Nah, jadi Bapak Ibu, persoalan inti kehidupan kekristenan kita adalah saat kita melakukan kesalahan dalam memberi harga. Kesalahan kita memberi harga, yang mana ini akan menyangkut konsep hidup kita, tapi juga akan menyangkut cita rasa jiwa kita. Kenapa? Kalau kita salah dalam memberi harga kepada sesuatu dalam hidup ini bukan hanya berbicara tentang konsep hidup kita, tetapi cita rasa jiwa kita nih. Jiwa kita akan dikuasai oleh apa yang membuat kita itu berharga, apa yang membuat itu bernilai dalam diri kita. Tadi yang saya sebutkan, manusia, materi, pangkat, jabatan, gelar, dan sebagainya. Kalau itu menjadi nilai tertinggi, memberi sesuatu berharga dalam diri kita, maka itu membuat perasaan kita, jiwa kita tersedot, terpikat kepada hal itu. Jiwa kita terpikat, sudah terikat pada hal-hal sesuatu itu yang membuat sesuatu itu bernilai tinggi bagi kita. Tentu Bapak Ibu ya, kalau sesuatu itu bernilai dalam hidup kita, maka perasaan kita juga terikat, jiwa kita juga terikat kepada sesuatu itu. Konsep hidup yang salah akan membangun cita rasa jiwa yang salah juga. Jadi kalau kita memaknai hidup ini, fokus hidup kita salah Bapak Ibu, maka jiwa kita juga salah, otomatis ya Bapak. Otomatis ya. Otomatis, betul nggak Bapak Ibu? Kalau konsep hidup salah, cara pandang kita salah, ya pasti jiwa kita juga, cita rasa jiwa kita juga salah. Coba kita baca 1 Yohanes 2 tadi. Ini ayat 15 sampai 17. Silakan Bu Eni. Ya, ayat 15 sampai ayat yang ke-16 ya. Sampai 17. Demikian. Sampai 17, 15, 16, 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, sebab orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Eni. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita mengasihi dunia ini, apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu, sudah pasti Bapak Ibu. Tidak mungkin dunia itu bisa menyatu dengan Tuhan, tidak mungkin. Berlawanan. Jadi kita mau sekutu dengan Tuhan, kita menjadi musuh dunia. Kalau kita menjadi musuhnya Allah, kita menjadi sekutunya dunia. Nah Bapak Ibu,
Kalau kita jujur Bapak Ibu ya, kalau kita jujur, kita belasan tahun, mungkin puluhan tahun ya, mungkin kita sudah dalam tanda petik ya, memiliki konsep yang salah mengenai hidup ini. Sehingga kita menjadi manusia yang dalam tanda petik juga sesat. Walaupun Bapak Ibu, kita tidak melakukan kejahatan secara kriminal, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Tapi kemasannya itu masih kemasan, luarnya itu masih kemasan rohani loh. Kita bisa beribadah, mungkin kita aktif dalam pelayanan. Bahkan kita juga seorang hamba Tuhan. Tapi cara pandang kita, pola pikir kita, konsep hidup kita salah akan membangun kita rasa jiwa kita yang salah juga. Kita akan terikat kepada hal-hal yang dunia. Kita sudah terikat kepada dunia. Walaupun mungkin kita sudah diajar atau kita mendengar firman Tuhan. Tapi kita sudah salah memaknai value hidup ini. Kita sudah memaknai value hidup ini. Kita sudah memberi sesuatu nilai tertinggi, bukannya Tuhan. Sehingga jiwa kita apa? Jiwa kita terikat. Selera jiwa kita, cita rasa jiwa kita sudah salah. Nah ini sulit Bapak Ibu mengubahnya. Sulit. Kalau cita rasa jiwa kita atau selera jiwa kita sudah dunia, itu tadi. Sebab semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup, itu sudah menguasai kita. Cita rasa jiwa kita sudah di dalam, diisi oleh dunia. Belenggu itu melilit kita, mengikat kita begitu kuat. Nggak gampang Bapak Ibu. Nggak gampang kita melepaskan. Saya contohkan begini Bapak Ibu. Contohnya begini. Ini Bapak Ibu. Ini ada kertas ya. Kelihatan. Ini kertas ya. Ya ini kertas ya. Tapi ini lipatannya udah ini Bu. Lipatannya udah terlalu kuat sekali nih. Ini kan lipatannya ya. Tadi ini begini ya. Kelihatan nggak sih ya. Ini kan dilipatnya, saya lipat ya. Coba, ini lipatannya kuat sekali. Coba, kalau kita buka, lipatannya masih kelihatan. Ya, masih kelihatan kuat sekali kan. Untuk lurusannya lagi, ratanya lagi nih Bapak Ibu. Oh, perlu waktu ini Bapak. Oh, kita gosok-gosok gitu ya. Walaupun lipatannya masih ada loh. Kita gosok-gosok ini. Perlu waktu untuk rata kembali seperti semula lagi. Nggak gampang, butuh waktu. Karena lipatannya sudah terlalu kuat dan terlalu dalam. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu. Lipatan kita sudah terlalu dalam masuk ke dalam dunia. Karena dunia itu sudah mengikat kita, melipat hidup kita, mengubah konsep hidup kita yang salah. Sehingga kita terbelenggu. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, bersyukur. Kalau kita sadar hal ini Bapak. Kita bersyukur Bapak kalau kita sadar hal ini. Kita berubah. Kalau enggak Bapak Ibu, itu tadi. Nanti Tuhan tidak kenal kita loh. Siapa kamu? Padahal kita ada dalam pelayanan. Kita orang dalam pelayanan. Kita ada di dalam gerejanya. Tapi kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginannya tadi, keinginan daging, keinginan mata, kantong hidup. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang yang melakukan kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah. Artinya orang yang melakukan kehendak Allah, itu artinya Bapak Ibu, menjadikan Allah segala-galanya dalam hidup. Tidak ada yang lain. Tidak ada kebahagiaan yang lain selain Tuhan. Tuhanlah nilai tertinggi dalam hidup.
Jadi Bapak Ibu, prinsip kita sebagai orang percaya adalah nilai tertinggi kehidupan adalah Tuhan. Prinsip kehidupan kita adalah nilai tertinggi kehidupan adalah Tuhan. Coba kita baca Mazmur 73 ayat 25b. Silakan Bu ini. Saya cari dulu ya Pak ya. Silakan. Mazmur. Bukan Mansur ya Bu. Mazmur. Ya. Iya, Mazmur 73 ayat yang 25b. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, waduh Bapak Ibu. Bisa nggak kita berkata seperti pemazmur katakan? Ini Mazmur Bani Asaf mengatakan, selain Tuhan, tidak ada lagi yang kuingini di bumi. Selain Tuhan, tidak ada lagi yang kuingini di bumi, di dunia ini. Artinya kita memberi nilai kita adalah Tuhan saja. Kalau kita baca lagi, ini kan syair lagu pujian ya Bapak Ibu, syair lagu pujian ini. Ya kan? Selain kau apa dengan nih lagunya ya? Engkau tidak selain Ini. kau. Saya lupa lah lagunya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bisa nggak kita mengatakan itu? Jadi Bapak Ibu, kalau kita berani mengatakan Tuhan adalah nilai tertinggi kehidupanku, maka jangan kita memberi nilai tinggi untuk dunia dan lain-lain. Wow. Hanya kita memberi nilai tinggi untuk Tuhan dan kerajaan. Kita sebagai orang percaya harus meletakkan segala sesuatu pada proporsinya. Dan Tuhan adalah tempat tertinggi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Wah Bapak Ibu, kalau kita bisa melakukan ini, luar biasa Bapak. Tapi kekristenan kita harus sampai di sini. Tuhan adalah segala-galanya bagiku. Tuhan adalah kebahagiaanku satu-satunya. Tuhan adalah nilai tertinggi dalam hidupku. Mari Bapak Ibu ya, kita berjuang di sini. Jangan mundur lagi Bapak Ibu. Jangan mundur lagi. Kenapa? Karena dunia pasti akan berakhir. Kita pasti akan berakhir. Nah ini, seperti gambar ini. Kejar uang dalam hidup kita. Kita kejar uang. Akhirnya setelah dapat, kita sudah berada di akhir kehidupan kita. Nggak sadar kita. Nggak sadar. Seperti itu, coba kita buka. Di orang kaya ini perumpamaannya. Lukas 12. Bentar ya. Ya. Lukas 12 Iya, ayat Lukas 12. Coba sebentar Ibu, saya lihat Lukas 12. Lukas 12 sebentar. ayat 13 mulainya. Bukan Bu, jangan. Bentar. Ya, bukan Bu, ayat 20 Bu. Lukas 12 ayat 13, ayat 20. Baik, saya baca ya. Ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21 Bu. Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Iya.
Bapak Ibu, ini kan berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Ya kan? Dia, walaupun ini dalam perumpamaan ya, kalau kita di ayat 16 itu kan perumpamaan orang kaya yang berlimpah-limpah hartanya. Dia memikirkan bagaimana nih lumbungnya ini, lumbung padinya ini, hasil buminya ini. Dari segala penghasilannya itu. Dia mau simpan di mana ini? Dia pikirkan hal-hal yang bersifat dunia. Bersifat duniawi. Lalu Tuhan katakan, engkau orang bodoh. Malam ini jiwamu akan diambil. Malam ini kamu akan mati. Untuk apa itu semua? Untuk apa yang kamu dapatkan itu? Untuk apa yang kamu kejar-kejar itu? Untuk apa? Untuk siapa? Ya kan? Demikianlah jadinya kalau kita yang membutuhkan harta bagi diri kita sendiri. Kalau kita tidak kaya dalam Tuhan. Kalau kita tidak memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, fokus hidup kita kepada Tuhan. Kita fokusnya kepada materi itu. Jadi terikat kita, jiwa kita terikat kepada materi itu. Ini orang kaya yang bodoh ini adalah orang kaya yang kebahagiaannya adalah materi. Jadi, makanya di Lukas 12 ayat 34 katakan, Lukas 12:34 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekarang kita di mana harta kita, Bapak? Di mana hati kita? Harta kita meletakkannya di porsi yang tertinggi atau porsi yang seperti bagaimana kita menjadikan dia sebagai alat. Nah, ini Bapak Ibu. Uang atau materi itu hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Jadi, jangan jadikan materi itu jadi tuan kita. Kita yang jadi tuannya, kita yang bagi-bagikannya, dia jadi hamba. Jadi materi itu bukan tujuan, sarana atau alat yang kita pakai untuk mengabdi kepada Allah. Materi itu adalah sarana atau alat yang kita pakai dalam pengabdian kepada Allah. Bukan jadi tujuan kita sebagai orang percaya. Terbalik Bapak Ibu. Ingat, uang materi itu hamba yang baik. Betul Bapak Ibu. Ya kan kita butuh uang untuk pelayanan dan sebagainya. Untuk kehidupan kita juga. Tapi harus jadi hamba. Jangan jadi tuan dia. Kalau dia tuan, udah selesai. Kita terikat. Kita menjadi budaknya. Ya udah. Sehingga kita cinta uang. Pak, kalau gitu kita nggak boleh kaya. Oh, siapa bilang? Bukan hanya kaya, harus sangat kaya. Harus sangat kaya. Tapi kamu jadi tuannya, jadi majikannya kita. Jangan jadi hambanya, jangan jadi budaknya. Ingat firman Tuhan katakan, cinta akan uang akan segala kejahatan. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekarang kita letakkan harta itu sesuai proporsinya. Jadikan harta atau materi atau uang itu adalah sarana atau alat bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, filosofi kita sebagai orang percaya untuk menjadikan Tuhan kebahagiaan kita adalah kita harus takut akan Tuhan. Mau saya dibaca Bapak Ibu, nanti dibaca di rumah saja atau nanti setelah ini. Lalu keinginan kita hanya Tuhan saja. Tadi Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Lalu kita mengikuti jalannya Tuhan. Yang terakhir, kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita baca Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Silakan Bu Eni. Ya, ayatnya Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Ya.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wih, ngeri sekali. Ya, jadi Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita harus tetap tinggal. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan percayalah, kalau kita di luar Tuhan, kita tidak mungkin menghasilkan buah roh. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang-orangnya Tuhan dalam arti man of God, manusia Allah. Kita tidak mungkin menjadi saksi-saksi Kristus untuk memenangkan dunia. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, supaya kita berbuah. Ingat Bapak Ibu, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihannya Tuhan. Tetapi saat mereka melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, Tuhan binasakan itu. Tuhan binasakan itu. Coba kita baca Bapak Ibu ayat yang terakhir ya. Roma 11. Roma 11 ayat Roma berapa 11 Pak? Ayat 17 tuh. Roma 11 ayat 17 Ya, sampai ayat 21. Baik. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ya, terima kasih Bu. Ingat Bapak Ibu, kita ini adalah tunas yang dicangkokkan loh. Tunas asli itu adalah bangsa Israel. Tuhan saja tadi berkata apa? Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli atau tunas-tunas asli, loh siapa kita loh? Yang tunas asli atau cabang-cabang asli saja Tuhan tidak sayangkan. Karena mereka melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Ia juga tidak akan menyayangkan kita nih. Kita ini adalah cabang-cabang liar. Kita ini adalah cabang-cabang liar. Tunas-tunas liar loh. Jadi ayat 22 saya baca. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi Bapak Ibu ingat dalam hidup ini. Jangan mengasihi dunia. Jangan ada kebahagiaan apapun dalam hidup kita selain Tuhan. Happiness in God. Kebahagiaan kita hanya di dalam Tuhan saja.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih banget Pak. Luar biasa pengajaran hari ini. Pasti semua kita sangat diberkati. Bapak Ibu akan dikasih kesempatan untuk diskusi, untuk bertanya kepada Pak Jo Sudarman. Izinkan saya untuk mempromosikan sesuatu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Pak, pengajaran tadi mengenai happiness in God, tidak ada pilihan lain. Kita harus ada di dalam satu wadah di mana kita senang mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya ya untuk pelajaran hari ini, tolong Bapak Ibu angkat tangan ikut bagian di dalam tanya. Apabila ada yang belum dimengerti atau ada tambahan, dipersilakan untuk berpartisipasi untuk ikut ambil bagian. Pak Jos, saya sangat terkesima ya dengan pelajaran ini. Memang betul ya Pak ya. Yang membuat kita bahagia itu bukan karena kekayaan, bukan karena keluarga, bukan karena harta, bukan karena jabatan ya Pak ya. Jadi saya juga memiliki kesaksian yang bagaimana saya menggantikan kebahagiaan saya dengan kebahagiaan yang permanen, yang asli ya Pak ya. Kira-kira 15 tahun yang lalu, sepulang dari kerjaan, saya pergi ke Central Park. Central Park itu adalah park yang terbesar di kota New York, berada di kota New York ya, luas sekali. Saat itu saya sedang bergelimang dengan uang. Di penghasilan saya cukup besar karena saya kerja sama orang kaya sebagai manajer rumah tangga pada saat itu. Jadi apalagi kalau saya kerja dengan extra hour itu dibayarnya double. Jadi harganya double. Apalagi kalau kerja weekend. Saya pergi ke rumah perliburan dia di luar kota, itu gaji saya sangat bagus sekali dibayarnya. Kebetulan bos saya juga sangat sayang sama saya, tapi dia sudah almarhum sekarang. Waktu COVID dia meninggal. Nah, terus Bapak Ibu, saya untuk membeli barang jewelry yang mahal, yang apa segala macam, ya saya pakai. Ternyata di dalam satu sisi dalam kehidupan saya ada satu titik Pak Jos yang kosong, yang tidak bisa dipenuhi dengan harta benda, dengan barang-barang mewah-mewah ini tidak dapat diisi. Kemudian waktu saya duduk di taman, saya bawa makanan ya Pak ya, saya bawa makanan, saya duduk di bawah pohon dekat sungai sana, dekat aliran air, pemandangannya bagus sekali deh. Kalau kalian mau datang ke New York, pasti harus datang ke park ini ya, tapi kalau melalui tour nggak akan dibawa. Itu Ibu Murni waktu datang ke New York, karena dia nggak ikut tour spesial itu, jadi saya bawa dia masuk sampai ke dalam sana, jadi lihat pemandangannya bagus sekali. Nah di sanalah saya menitikkan air mata karena waktu itu saya mendengarkan khotbah dari Pak Erastus ya. Jadi saya kenal Pak Erastus ini sudah 30 tahun yang lalu waktu saya ada di Indonesia ya, ikut persekutuan doa dan saya kenal siapa dia dan tim pelayanannya dia juga teman baik saya gitu. Jadi waktu Pak Erastus menyaksikan bahwa dia berubah, dia bisa berubah, saya bilang, wah kenapa saya nggak bisa berubah gitu loh. Jadi saya harus menggapai. Dan kemudian ada kata-katanya yang dia katakan bahwa dia bilang, kalau kita mati, kita tuh cuma masuk kuburan ukuran 1 kali 2 meter ya Pak Jos ya. Yeah. Dan kemudian dia katakan, kamu mau bawa apa? Apa yang kamu mau bawa pulang ke sana? Nggak ada, ketinggalan nanti. Disitulah saya tersentak. Saya berkata, ternyata kebahagiaan saya ini bukan yang ini. Saya harus gantikan. Dan saya berjuang. Dan mulai dari saat itu, teman-teman, saya belajar banyak. Dan akhirnya saya mensobek amplop khusus untuk membeli barang-barang mewah saya. Saya sobek. Saya tidak isi lagi uang ke dalam sana untuk
membeli barang-barang dan saya stop, tidak beli lagi tas-tas mewah, jam mewah, itu semua itu saya stop. Saya tidak mau lagi. Karena apa? Saya yakinkan bagi Bapak dan Ibu saudara saya yang terkasih, hari ini tidak secara kebetulan Pak Jos Sudarman, dosen kami, mengajarkan tentang happiness in God. Itu betul-betul tidak ada yang bisa menukar ya kebahagiaan kita di hadapan Allah. Ya, baik Pak Jos, itu aja dari saya untuk meresponi apa firman yang Bapak sampaikan tadi. Sungguh benar Pak, luar biasa. Dan baik Bapak Ibu, saya akan menyediakan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sudah ada Sister Aling ya. Silakan Sister Aling untuk bertanya. Ya, shalom Ibu Heni, selamat malam. Shalom Pak Jos, selamat malam. Shalom Pak. Ada yang mau saya tanyakan itu mengenai ambisi, Pak. Apakah menurut firman Tuhan? Sorry. Apa, Bu? Ambisi. Ambisi. Oke. Apakah menurut firman Tuhan seseorang itu mempunyai ambisi itu diperbolehkan salah apa tidak gitu, Pak? Nah, terus satu lagi, apakah ketika seseorang itu lebih mencintai hal-hal yang bersifat duniawi seperti keluarganya, istrinya, anaknya atau suaminya, lalu hartanya, apakah itu sama juga dia dengan menyembah Allah lain? Ya, terima kasih itu Pak Jos. Ini itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aling. Bu Aling ini tinggal di Tangerang ya? Iya Pak, di Tangerang. Dia murid RBO Pak. Iya, tahu. Tangerangnya di mana Bu? Di Ciledug Pak. Ciledug. Loh, dekat nama saya dong Bu. Oh, di mana Pak? Loh, saya di Karangtengah Bu. Oh, Karangtengah. Karangtengah. Oh, di Metro Permata. Deket banget Pak. Kalau udah deket banget, udah bisa ngopi-ngopi tuh, ngopi darat tuh. Ajak suami. Iya. Nah, di mananya Ibu? Saya maksudnya masih Karangtengah juga gitu. Daerah Karangtengah. Berarti dekatan lagi kita. Ya, tapi itu kan masih wilayah Ciledug ya Pak, kalau Karangtengah itu kan. Ya, saya di Karangtengahnya juga. Iya. Ya, kita juga Ciledug makanya. Oke. Ya udah, nanti japri-japri aja. Maka saya lihat tadi Ibu Tangerang mana ini? Oke. Iya, Pak ya, makasih. Terima kasih Bu Aling. Ambisi ya Bu ya. Tentu kita nggak bisa pungkiri ya Bu. Ya, kita namanya manusia ya, pasti punya ambisi ya. Karena kan ada kehendak, ada keinginan kan, ada cita rasa jiwa, selera jiwa kan, itu berbicara kepada ambisi ya. Pasti kita manusia pasti punya ambisi, nggak punya daya juang gitu ya ambisi. Nah, hilang suaranya Bapak. Pak Jos. Apa saya ya? Tidak, Ibu Heni, emang suara Pak Jos yang hilang. Iya, Pak Jos ya. Kita bersabar ya. Ya, kita bersabar untuk menunggu Pak Jos bisa kembali lagi. Mungkin drop kali sinyalnya. Ayo nanti teman-teman ikutan ya, ngobrol ya. Sebentar, bersabar dulu. Ya, kelihatannya dia keluar nih. Sebentar ya. Ya, Pak Jo sudah kembali lagi. Halo, terlempar ya tadi ya. Iya. Oke. Jadi saya terusin. Jadi bertalian dengan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ambisi kita hanya satu, memuaskan hati Tuhan,
menyenangkan hati Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidup kita. Jadi ambisinya ke sana, Bu. Bukan lagi untuk hasrat duniawi kita untuk memuaskan keinginan kita, tapi ambisi kita adalah bagaimana kita memuaskan hati Tuhan dalam hidup ini. Itu satu ya, Bu. Lalu yang kedua tadi adalah kalau kita mencintai keluarga, materi, ya, apakah itu menjadikan berhala? Sudah pasti. Jadi itu menjadikan berhala, ada ilah lain. Itu menjadi ilah lain di hadapan Tuhan. Ya sudah pasti Tuhan tidak berkenan. Jadi berbicara kepada berbicara kepada hal-hal yang sesuatu yang membuat itu sehingga Tuhan tidak menjadi segala-galanya dalam hidup kita, tidak menjadi utama dalam hidup kita, yaitu menjadi berhala. Itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Jadi sudah pasti Bu. Pokoknya Tuhan number one aja. Tuhan menjadi utama dan terutama dalam hidup kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Iya Pak, berarti kesenangan kita pun juga termasuk menjadi berhala kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, tapi kesenangan kita ya Pak. Iya. Jadi prinsipnya Bu, gimana segala sesuatu dalam hidup kita yang Tuhan tidak berkenan, maka itu pasti salah. Pokoknya Tuhan disenangkan, maka itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Pokoknya Tuhan disenangkan saja, Bu. Tuhan saja yang disenangkan. Tuhan adalah kebahagiaanku satu-satu. Udah itu saja. Iya. Terima kasih Pak Jos untuk penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Aling, Tuhan Yesus berkati. Makasih Sister Aling ya. Bapak Ibu, ya di sini ada satu Muslim yang bernama Pak Bayi Tabung. Ini sebenarnya Pak Putra. Saya nggak tahu kenapa dia ganti nama. Tolong Pak Putra, pertanyaannya sesuai dengan materi pelajaran mengenai happiness in God ya, kebahagiaan di dalam Tuhan. Silakan Pak Putra di unmute. Ya, silakan Pak Putra. Ada kebahagiaan sejati dan ada kebahagiaan semu ya Pak ya. Seperti yang waktu saya jalan-jalan di Philadelphia, itu banyak orang-orang yang disebut orang zombie itu Pak. Tapi saat kita survei, mereka mengatakan bahwa inilah kebahagiaan dia. Ya. Gitu ya. Apakah orang Kristen yang melakukan seperti itu juga berarti dosanya sudah terampuni, Pak? Sudah pasti masuk surga juga. Mungkin itu, Pak. Sorry, Pak. Tanggapan. Terampuni apa? Apakah yang melakukan kebahagiaan semu seperti zombie yang di Philadelphia itu rata-rata mereka orang Kristen dan dia menganggapnya bahwa kami kan udah Kristen, udah percaya sama Yesus Tuhan. Pak, sebentar saya clearkan dulu. Saya clearkan dulu. Itu jangan framing Pak bahwa itu orang Kristen. Bu, ini hasil survei real Bu. Tidak Pak, Bapak saya tinggal di Amerika, Bapak bukan tinggal di Amerika. Tapi saya ke Philadelphia Ibu. Kapan Pak? Tunjukkan sama saya visamu dan Mei ini. Ya, tanggal 27 sampai 29. Itu ya, tapi itu tidak hanya di Philadelphia, Pak. Kota di mana aja banyak memang sekarang di Amerika ini. Itu akibat negara-negara apa ya? Pak Putra, itu akibat orang menggantikan kebahagiaan yang semu, Pak. Tapi biar nanti dijawabkan oleh Pak betul. Dosen saya ya. Jadi tolong Pak Putra diam waktu sedang dijelaskan. Silakan Pak. Maksudnya dia berargumen gini, toh dosa saya udah diampuni. Gitu, Pak. Ya, silakan Pak, diam dulu Pak. Biar. Ya, terima kasih Pak Putra. Ya, pokoknya gini Pak, segala sesuatu yang dimana Tuhan tidak berkenan, ya berarti salah, tidak benar di mata Tuhan. Segala sesuatu Pak yang Tuhan tidak berkenan,
Apalagi menjadikan menjadikan kebahagiaan yang seperti semu, itu kan kebahagiaan semu kan? Kebahagiaan semu itu artinya bersifat duniawi, masih keduniawian ya kan? Ya, betul. Kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah di mana menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau di luar dari itu berarti sudah tidak benar dan Tuhan tidak berkenan sekalipun Pak. Dia percaya orang Kristen sekalipun, jangankan orang Kristen, sekalipun dia hamba Tuhan, pendeta, gembala, tapi kalau dia dalam hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menuruti kehendak Allah, sudah pasti tidak benar, Pak. Tidak mungkin orang benar itu, orang percaya itu adalah penundukan dirinya kepada perintah Allah, mentaati segala perintah dan ajaran Tuhan Yesus yang tertuang di dalam Alkitab. Jadi kalau segala sesuatu yang bersifat duniawi sudah pasti tidak berkenan kepada Tuhan. Itu saja Pak Putra. Jadi mereka percayanya itu percaya hanya mengaku di mulut saja Pak, tapi tidak di dalam penurutan yang sesungguhnya, dalam perilakunya. Jadi intinya harus melakukan iman itu Pak ya, tidak ada jaminan hanya percaya Yesus. Oh iya kan, Pak, nggak jadi jaminan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, betul. Terima kasih. Ada perbuatan, buktinya, Pak. Menunjukkan perilakunya. Sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Itu ya Pak Putra. Terima kasih Pak Putra. Selamat berkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Pak. Ya, baik. Teman-teman lain, adakah lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan ya Bapak Ibu ya untuk bertanya. Oke, ada Pak Aron. Pak Aron, silakan Pak Aron. Ini dari Malaysia. Oke, shalom dari Malaysia. Shalom. Ya, Pak Terima Aron, kasih Bu ya. Moderator. Shalom juga Pak Pendeta. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Wah, sungguh luar biasa materi malam ini juga ya Pak. Saya juga sempat nangkep tentang kasih gitu kan. Jadi dalam pertanyaan saya Pak, itu kan apa perbedaan kasih dengan orang yang believer, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Karena kalau kita lihat kasih sesama manusia, orang yang tidak percaya dengan Yesus juga mempunyai hal yang sebegitu. Malah bahkan bisa dikatakan lebih lagi dari orang yang percaya. Seperti contoh berbagi harta, berbagi dana. Malah ada juga orang yang enggak percaya, hidupnya lebih bahagia dari orang yang percaya. Itu kira-kira gimana Pak? Terima kasih. Ya. Letaknya Pak adalah imannya Pak. Perbedaannya adalah imannya. Iman percayanya kepada Tuhan. Makanya saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu ya. Jangan sampai kita orang Kristen yang identik dengan kasih kalah dengan orang yang non-Kristen kebaikannya. Kasihnya saya pernah sampaikan saya sebut Buddha Seci ya. Di Buddha Seci itu orang Muslim melakukan kebaikan pelayanan loh, tidak dibayar. 8 jam dia berdiri melayani pasien-pasien atau tamu dari rumah sakit Seci itu. Tapi pada posisinya bukan orang yang susah. Justru dia memberi dana. Bukan memberi dana saja, waktunya dia beri. Kalau ada pelayanan sosial keluar kota, dia bayar sendiri untuk pergi ke sana. Bahkan dia juga memberi sembako atau baju dan sebagainya untuk dipersembahkan untuk sebagai aksi sosialnya. Nah, tapi masalahnya imannya kepada Kristen, berbicara kepada iman itu, percaya itu adalah penundukan diri kita, ketaatan kepada perintah Tuhan. Itu Pak. Jadi yang membedakannya adalah iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Berbicara kepada percaya itu artinya ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya yang di surga. Begitu juga kita. Demikian Pak. Pak Aron ya. Oke, terima kasih. Bisa dikatakan seperti inilah ya Pak. Untuk orang yang believer, untuk orang percaya, itu ada cerminan Allah di dalam hidupnya. Iya. Di mana yang bukan believer, walaupun kita melihatnya kasih, malah bahkan dari mata manusia, dia membuat yang lebih lagi dari orang believer, tetapi bukan cerminan Allah. Gitu ya Pak? Iya. Iman kita Pak, percaya kita kepada Kristus. Itu yang membedakan Pak.
Oke, terima kasih Pak. Jawaban Ya, yang terima ringkas kasih dan Pak padat. Aaron, Tuhan berkati Pak. Amin. Ya. Tuhan memberkati juga Pak. Pak Aaron, Ya. terima kasih, luar biasa ya. Pak Martin, ya, terima kasih Pak Martin ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, adakah lagi yang masih mau bertanya tentang pelajaran happiness in God? Happiness in God ini ya tidak bisa digantikan posisinya. Hanya Tuhan saja yang bisa menggantikan posisinya di dalam kehidupan kita. Tadi Bapak Jo sudah menjelaskan mengenai fisiologi orang percaya. Harus ada rasa takut akan Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang ada di dalam kehidupan kita keinginan, hanya Tuhan saja. Pilihan ada di tangan kita. Jangan dikatakan bahwa, aduh saya nggak mampu, saya nggak sama seperti kamu gitu ya. Tapi itu harus dilakukan. Kemarin ya Pak Jos, hari Minggu di Amerika, udaranya sangat enak sekali Pak Jos. Enak sekali udaranya. Teman-teman pada ngumpul di PAK karena ada bazar pertemuan. Teman yang mengajak saya, ayo Hen, kamu udah lama nggak nongol gitu ya. Tetapi saya ikut ada acara setiap pagi di Indonesia namanya VNP. Apa namanya Victoria Morning Prayer ya. Dan di sana itu tidak boleh bolong. Kalau satu bolong namanya tidak masuk lagi, nanti diulang lagi dari awal gitu. Jadi karena bukan hanya mengulangin dari awal sih, tapi materi pelajaran-pelajarannya itu yang saya butuhkan. Jadi pilihan ada. Jadi keinginan saya itu harus ada saya tempatkan. Saya mau gantikan dengan kenikmatan dunia semu, atau saya hanya mau saya mau tetap. Tapi kalau jamnya yang berbeda, mungkin nggak ada tantangan ya Pak Jos ya. Nggak ada tantangan, oh ya. Tapi kalau ada tantangan pas waktu jamnya kita ada pembelajaran, ya kita nggak mau menggantikan. Jadi dulu saya juga kalau ada pertemuan-pertemuan dengan apa, itu saya batasi. Nah, benar Pak Jos, saya pernah mengalami begini Pak Jos. Saya dulu, kan saya ini hobi masak. Jadi saya panggil teman-teman, saya yang bayarin makanannya, saya yang jadi kokinya, saya jadi waitressnya yang meladeni, saya juga bagian girl boss yang untuk bersih-bersihnya. Jadi mereka tuh cuma datang ke rumah seperti kafe, mereka makan ngobrol-ngobrol, entah ngobrol-ngobrolnya apa-apa gitu, suka ngumpul lah di rumah saya. Gitu. Nah, semenjak saya mengambil keputusan untuk mau belajar kebenaran firman, jadi saya menggantikan posisi itu. Saya merasakan Pak George, memang betul, dengan kesibukan yang saya ambil itu, memang ngumpul-ngumpul, ketawa-ketawa, tapi tidak bisa menggantikan kebahagiaan kita dengan yang aku dapatkan dengan belajar firman Tuhan ini. Bayangkan Pak Jos, saya sudah waktu itu sudah menjadi Kristen sudah hampir 30 tahun. Tetapi pola pemikiran saya, education saya, pengetahuan firman itu kurang dalam hidup saya. Jadi sehingga kalau ada orang yang ngomong, ih kok kamu tahu ya, kenapa gue nggak tahu? Padahal gue udah Kristen udah lama. Ya itu karena Kristennya cuman maunya tidak mau tekun belajar. Jadi kalau tekun belajar, kita diberikan pengetahuan, jadi kita bisa menjadi value, ya punya value. Tadi Pak Jos udah bilang itu value kita di mana. Nih Pak Jos, saya pernah tuh bos saya kasih reference kepada saya nggak mengerti apa itu bahasa Inggris dulu. This woman is valuable. Jadi aku pikir apa ini mau dijual aku ya, harganya mahal gitu ya. Ternyata bukan, itu komennya bahwa wanita ini berharga. Luar biasa harga dia sangat berharga gitu loh dari pekerjaan saya. Jadi itulah yang saya mau katakan kepada teman-teman. Hari ini kita belajar tentang happiness in God. Mari tentukan
Saya hanya menghimbau, mari tentukan. Apabila kamu masih asik di sana, hanging out bersama teman-teman ya. Ada teman saya suka ke pub, minum-minum ya, kumpul sama teman-temannya gitu. Apakah itu kebahagiaan sejatimu? Apabila nanti umurmu, waktunya kan nggak tentu ya. Kalau udah usia kita sudah harus, waktunya kita harus berpulang dalam keadaan sehat, bisa aja kita waktu kredit kita habis ya Pak ya. Apakah itu yang membuat kamu bahagia? Tadi ada satu ayat yang Bapak tekankan di Roma 11 ayat 21 tadi. Ya, bayangkan anak-anak kesayangan Tuhan itu adalah bangsa Israel. Kita ini umat yang dicangkok, ya. Kalau kita tidak melakukan, sedangkan anak-anak aslinya aja kalau tidak melakukan, di-cut, dipotong, diiniin. Apalagi kita. Makanya teman-teman, mari kita terus hidup ya. Ini Pak Jos, ini ada satu teman saudara kita Ibu Lina yang mau bertanya, silakan. Saya tadi hanya mengisi sedikit ya, menunggu saudara untuk mau bertanya. Silakan, Sis Lina. Ya, silakan. Shalom Pak Jos, selamat Shalom malam. Ibu Lina, selamat malam. Ya, shalom Ibu Heni. Shalom. Pak, saya mau tanya yang tentang ini ya. Tadi kan kalau nggak salah materinya ada yang Tuhan adalah tempat tertinggi Ya, yang lain. nilai tertinggi. Tuhan adalah nilai tertinggi. Hanya menunjang pelayanan. Iya, yang lain hanya menunjang dalam pelayanan, betul. Itu maksudnya gimana ya Pak? Maaf, saya masih kurang paham. Terima kasih. Ya, untuk memperkenalkan Pak, Isis Lina ini dari Hong Kong, Pak. Dia ada di Hong Kong. Ya. Ini Homa. Dia bahasa Konghu, Pak. Oh, Konghu ya. Orang Konghu ya, berarti Bu Lina ya? Iya, dia belajar Konghu. Oh, dia belajar Konghu, bukan Mandarin. Oke. Jadi maksudnya kita harus memberi nilai tertinggi dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Nah, yang lain itu materi, itu merupakan sarana atau alat. Itu sebagai penunjang dalam pelayanan kita kepada Tuhan, dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi tidak boleh menggantikan Tuhan itu yang tertinggi, tidak boleh. Apakah itu anak kita, istri, suami, keluarga kita, materi kita, properti dan sebagainya, dan lain-lain, itu tidak boleh menggantikan nilai tertinggi itu hanya Tuhan saja. Dan yang materi itu, yang sesuatu itu adalah menjadi alat sarana untuk kita melayani Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan, Bu. Itu hanya menunjang saja, sarana untuk menunjang kita dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Itu maksudnya Bu Lina. Halo, Bu Lina. Paham nggak, Bu? Paham nggak sampai di sini? Ya, karena gini ya Pak. Terkadang manusia itu kan masih seperti menduakan Tuhan. Ya. Apalagi dengan zaman sekarang, yaitu dengan alat komunikasi seperti handphone ya. Nah, kan manusia kan lebih seperti seperti mendahulukan handphone daripada Tuhan. Iya, betul. Kan seperti itu. Padahal kan tidak boleh kan. Iya, betul. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan orang yang dia sudah putus asa dan dia ada, misalkan dia ada sharing dengan orang-orang di gereja, tapi dia tidak, dia masih awam gitu ya, dia belum bisa untuk bagaimana dia harus mengendalikan diri supaya dia terus fokus kepada Tuhan, tetapi dia masih mengandalkan manusia. Itu banyak itu Pak, kalau menurut karena teman-teman saya rata-rata seperti itu. Nah itu solusinya bagaimana kalau kita punya teman seperti itu?
Ya. Pertama, Bu, harus dia punya tekad untuk mau berubah dan bertobat. Punya tekad dulu. Dia tahu ini kebenaran, tapi dia tidak mau berjuang, bertekad untuk merubah dan bertobat dari kebiasaan atau kesenangan-kesenangan yang mana dalam hal ini bertentangan dengan kesenangan Tuhan. Ya tentu dia harus merubah pola hidupnya, gaya hidupnya, cara hidupnya, pola pikir dan sebagainya. Jadi intinya dia harus berubah dan bertobat. Lalu dia mulai menenggelamkan diri dalam apa? Rajin baca Alkitab, rajin mendengar kebenaran firman Tuhan, lalu tekun dalam doa secara pribadi dengan Tuhan. Inilah proses-proses yang membuat imannya bertumbuh. Ya kan? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi baca Alkitab, dengar renung-renungan firman Tuhan yang benar, lalu doa, lalu hadir dalam persekutuan-persekutuan, yang mana ini membangun kerohaniannya, supaya dia benar-benar tidak lagi dalam segala hal tadi dikatakan dia apa tadi Bu Lina orangnya itu, halo? Iya. Apa tadi orangnya itu tadi Iya. menduakan Tuhan ya? Iya. Karena gini ya Pak, maaf. Saya kan sharing dengan dia sharing dengan saya, lalu dia ada baca Alkitab juga, ada berdoa. Nah, itu saya sulit gitu Pak kalau untuk menjelaskan punya teman seperti itu, karena saya juga saya mikirnya gini, loh kayaknya nanti saya buat dia tersinggung, jadi gimana? Ini masuk dalam nanti konseling pastoral gitu ya, masuk di dalam konseling pastoral. Karena dia menafsirkan Alkitab sendiri Pak. Iya. Itu. Jadi nggak boleh dia menafsirkan Alkitab berdasarkan pemikirannya dia. Nggak boleh menafsirkan Alkitab berdasarkan pemikiran dia, nanti terjadi salah penafsiran di luar teks dan konteksnya. Jadi Bu memang harus ini konseling pastoral yang benar-benar supaya membuka mata rohaninya dia. Betul, kita masuk mendalami nanti alam pikirannya, setelah itu kita harus bawa sesuai dengan Alkitab yang benar gitu. Kalau tidak ya dia nanti akan bermain-main dalam ranah pikirannya sendiri, yang mana ini belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perlu ini memang konselingnya Ibu, perlu dilakukan konselingnya secara kontinu gitu ya. Tapi kita juga harus tegas Bu. Kalau kamu bermain-main di sini dan tidak sungguh-sungguh bertobat, ya Tuhan tidak akan kenal. Tuhan akan campakkan kita loh. Jadi jangan main dalam hidup ini, karena kita punya keterbatasan durasi hidup kita yang kita tidak tahu kapan kita akan dipanggilnya, karena hidup kita bagaikan uap, Yakobus katakan, yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Jadi jangan bermain-main dengan hidup ini yang mana kita tidak tahu. Contohnya saja, saya punya teman Bapak Ibu ya, baru semalam komunikasi, lalu dia katakan ini kepada teman saya, dia katakan jantungnya nggak enak. Pagi-pagi jatuh di kamar mandi, lewat, meninggal. Malam komunikasi via WA. Paginya jatuh, karena ini memang jantung dia. Jantung lagi dia gosok-gosok baju, lagi cuci baju, jatuh, selesai. Meninggal di kamar mandi. Nah, artinya apa? Itu benar-benar, jadi kita, ya kalau dia bersungguh-sungguh, ya berubah dan bertobat, jangan main. Jangan artinya, oh ini terjadi apa? Ya, kelihatannya Bapak frozen lagi nih. Sebentar
ya, sisa terlempar kayaknya sinyalnya. Mudah-mudahan cepat balik ya. Gimana sih sana? Pak Josnya belum kembali ya, sabar ya sih sana ya. Iya. Iya, pengalaman hidup ya sis. Iya sih, karena ada teman gitu. Jadi maksudnya kan kita kan berharap ya. Gitu. Iya. Itu Bu, ini perlu konseling aja Bu. perlu one by one namanya ini Pak. Iya, perlu konseling aja. Soalnya nggak bisa kita selesaikan di sini. Perlu itu. Oke, itu aja ya Bu Lina ya. Ya. Terima kasih Pak Jos. Makasih Sis Lina. Ya, makasih Sis Lina. Ya, akhirnya Pak, karena waktu sudah yang harus menentukan kita harus beristirahat. Pak Jos besok harus mengajar di sekolah STT ya. Tolong Pak ditutup nanti dalam doa ya Pak ya buat urusannya ya. Jadi saya juga memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian ya, pelajaran Freedom in God ini belum selesai teman-teman. Masih ada lanjutannya dan itu nanti ditentukan pada hari yang sama Selasa depan pukul 21 WIB ya. Make sure teman-teman yang mendengarkan pelajaran ini tolong di-sharekan ke teman-teman yang lain ya. Kalau boleh dukung kami dalam subscribe-nya. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan kesimpulan dari Pak Jos dan kita akan ditutup doa. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, selama kita masih memberi price atau harga tinggi kepada sesuatu yang bersifat relatif, bersifat sementara, dan mempercayainya dapat memberi kebahagiaan, maka artinya kita masih terbelenggu kepada sesuatu itu. Dan dengan demikian, kita tidak menjadikan Tuhan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita tidak menjadikan Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Yang mana hal itu Bapak Ibu pada akhirnya akan membawa kita kepada kebinasan. Selagi masih ada waktu, selama hari masih siang, selagi masih ada kesempatan, mari kita berjuang. Menjadikan Tuhan adalah segala-galanya. Menjadikan Tuhan kekasih jiwa kita satu-satunya. Percayalah Bapak Ibu, saat kita menjadikan Tuhan Yesus kekasih jiwa kita, menjadikan Tuhan kebahagiaan kita satu-satunya, menjadikan Tuhan nilai tertinggi dalam kehidupan kita. Percayalah Tuhan juga akan membuat kita dimuliakan bersama dengan Dia, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, kegagalan kami, ketidakpahaman kami, ketidakmengertian kami, ketidaktahuan kami Tuhan. Bagaimana kami menggulirkan hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami masih salah Tuhan dalam melakukan perjalanan hidup kami. Kami mengaku kami percaya kepadamu, tetapi sesungguhnya itu masih lip service saja, masih sebatas perkataan kami saja, tidak sampai merasuk kepada jiwa kami, tidak sampai masuk dalam hati kami yang sungguh-sungguh untuk mengasihi-Mu. Terima kasih Bapak atas materi kesempatan pada malam ini.
pada siang hari ini, pada sore hari ini. Kalau kami masih dapat mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa. Ini satu anugerah yang besar, yang luar biasa, supaya kami benar-benar memahami dan kami bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati channel Sema Adonai, menjadi berkat bagi banyak jiwa dimanapun berada. Biarlah setiap pengurus yang ada di dalam Sema Adonai ini menjadi berkat. Engkau pakai menjadi sarana, menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu tersampaikan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Berkati mereka Tuhan, hamba-hamba-Mu Ibu Eni dan semua teman-teman yang ada yang mensupport, mendukung, sehingga terselenggara acara ini dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati Tuhan umat-umat-Mu, baik yang mengikuti secara Zoom dan juga yang mengikuti secara live di YouTube. Berkati mereka dimanapun berada, apapun pergumulan mereka, Tuhan hadir menjawab, melawat, menjamah mereka, menghibur mereka, memberi kekuatan bagi mereka. Dan juga bagi saudara kami yang mungkin masih kebimbangan, kebingungan, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Roh Kudus melawatnya, memberikan pencerahan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh berubah dan bertobat untuk mencari wajah-Mu, untuk mencari perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyudahi acara kami malam ini. Berkati kami dalam istirahat kami yang berada di Indonesia, dan juga teman-teman yang lanjutkan aktivitas mereka. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kasih-kasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Segala berkat dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Amin, Tuhan amin, Yesus amin, memberkati. amin. Terima kasih Pak, ya Pak Jos, terima kasih. Sama-sama, Bu. Baik teman-teman, kami dari Sema Adonai mengundurkan diri pada hari ini. Jangan lupa besok hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya seterusnya selama 7 hari kami Sema Adonai punya acara yang sangat memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.